meneruskan persekutuan kita pada malam hari ini. Persekutuan ibadah Jemaat Gemim Judea Pal 2 di Kolom 4 pada malam hari ini bertempat pada keluarga Tumbul Mungilala. Tertabislah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Matius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayatnya yang ganjil dan mohon kesediaan Bapak Ibu jemaat sekalian boleh membalasnya dengan membaca ayat-ayat yang benar. Dalam kitab Perjanjian Baru Matius 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop percobaan di padang gurun. Kita mulai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan malam menyelamatkan Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sementara tertulis, mengingat engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertusuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Menyembah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam MTPJ disampaikan bahwa latar belakang daripada pengambilan tema ini bahwa mencermati akan perkembangan teknologi informatika pada saat ini dan perkembangan industri 4.0 yang begitu cepat, yang dalam perkembangan saat ini alat komunikasi menjadi satu teknologi yang cukup maju, yang tentunya dalam hal ini adalah teknologi handphone yang orangnya nak duga-duga yang dulu hanya televisi yang menjadi alat perkembangan teknologi, tapi saat ini handphone telah menjadi perkembangan teknologi sehingga bukan saja orang tua tetapi generasi muda juga dapat mengakses berbagai hal-hal melalui teknologi handphone ini, sehingga peran orang tua maupun peran daripada gereja bukan lagi satu-satunya peran yang mewarnai perkembangan daripada generasi muda, tetapi ada perkembangan teknologi ataupun lingkungan yang baru yang mempengaruhi perkembangan generasi muda. Bahkan teknologi ini cukup kuat mempengaruhi generasi muda di dalam perkembangan perilaku. Oleh karena itu, Gereja Masihi Injili Minahasa mengambil bacaan ini
dalam rangka juga bahwa perkembangan poin 4.0 maupun perkembangan teknologi komunikasi informatika ini mempengaruhi perilaku manusia, perilaku generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai ancaman maupun godaan. Dan malam hari ini kita diajak lewat pembacaan firman Tuhan untuk membekali kita ketika menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan godaan. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Matius ini disampaikan bahwa ada 3 kali Tuhan Yesus Kristus digoda. Jadi yang pertama, ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa dalam kondisi yang begitu sangat lapar, maka datanglah pencoba ini lalu menggoda Tuhan Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Nah, dalam hal ini keinginan daging. Jadi dalam hal ini digarisbawahi bahwa hati-hati terhadap keinginan daging. Keinginan daging yang gampang dicobai ataupun digodai sehingga manusia boleh tidak taat kepada Tuhan. Manusia boleh tidak lagi dengar-dengaran kepada Tuhan. Artinya ketika Tuhan Yesus dalam keadaan lapar, Tuhan Yesus dalam keadaan yang sangat lapar, sangat mudah sebenarnya ketika digodai si pencoba untuk merubah batu-batu ini menjadi roti untuk dimakan, karena memang sangat dibutuhkan karena dalam kondisi yang sangat lapar. Nah, dalam kondisi ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati dengan keinginan, kebutuhan. Bukan saja keinginan, tapi kebutuhan. Memang kadang-kadang orang bisa bedakan persoalan kebutuhan dan persoalan keinginan. Nah, hati-hati dengan persoalan yang sebenarnya memang kebutuhan, tetapi kita dicobai atau digodai dalam rangka pemenuhan kebutuhan ini sangat manusiawi, tetapi kondisinya sudah tidak dengar lagi kepada Tuhan, atau prosedur yang kita tempuh tidak lagi mengikuti atau tidak taat dengan perintah Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dicobai? Maka Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis tidak mempan, maka dia bawa lagi Tuhan Yesus ke bait Allah, dan dalam menempatkan Tuhan Yesus di hubungan bait Allah, lalu mengatakan, kalau engkau menjatuhkan diri pastinya tidak apa-apa, karena ada tertulis malaikat akan menatang Tuhan Yesus, akan menahan Tuhan Yesus untuk tidak jatuh. Nah, dalam kondisi ini digarisbawahi bahwa hati-hati dengan sikap keinginan makam puji. Orang Manado bilang hati-hati dengan sikap makam puji, atau sikap ingin diakui, atau sikap ingin mendapat pengakuan dari orang lain, lalu akibatnya orang telah mencobai Allah. Nah, hati-hati di sini. Tuhan Yesus dicobai untuk makam puji kok di sini. Karena kan anak Allah, ngana pun mau balu pada sini Tuhan mau tahakotnya apa-apa, dicobai untuk makam puji sebenarnya, ataupun pengakuan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Tapi apa yang dilakukan? Tuhan Yesus pun tidak mengikuti yang percobaan, tapi Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Maka iblis pun masih belum juga menyerah. Maka iblis bawa di gunung yang tertinggi, lalu menawarkan, semua ini jadi karena punya Tuhan Yesus kalau tunduk kepada iblis. Tetapi Tuhan Yesus menolak akan ajakan yang ketiga daripada iblis. Nah, ajakan yang ketiga ini digarisbawahi sebagai ajakan terhadap kekuasaan. Nah, hati-hati dengan persoalan kekuasaan, persoalan kehormatan, persoalan harga diri. Jangan-jangan untuk pemenuhan kekuasaan, pemenuhan harga diri, lalu akibatnya orang sudah tidak taat lagi kepada Allah, orang tidak taat lagi kepada firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, enyalah engkau iblis, karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari ketiga metode atau ketiga cara yang disampaikan oleh iblis untuk menggoda Tuhan Yesus, maka satu rumus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menggunakan rumus firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan Yesus digoda, bahwa ketika Tuhan Yesus mengalami pencobaan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Satu, rumusnya adalah pakai firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak menggunakan metode yang lain. Tuhan Yesus tidak menggunakan metode yang macam-macam, tapi satu jurus ampuh, yaitu menggunakan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa iblis ini tidak cuma ada di zaman Tuhan Yesus ketika ada di dunia, tapi ini iblis dari zaman dahulu sampai sekarang ada terus. Oleh karena itu, godaan dan cobaan terhadap orang pasti ada. Bahkan bukan cuma godaan, bahkan juga ancaman. Ancaman dan tantangan pasti akan ada dalam orang kehidupan sehari-hari. Baik mungkin secara insting orang merasakan bahwa ini sudah merupakan godaan, tetapi bisa juga tanpa orang sadari bahwa ini sebenarnya sudah ada godaan atau cobaan, dan kita tidak menyadarinya, lalu kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, firman Tuhan akan memberi orang kekuatan agar supaya orang mampu menahan godaan. Jadi kata ada cerita di tukang kayu, dia kata tapi potong kayu di hutan, karena terlalu semangat, DP kapak jatuh di jurang. Lu DP hidup cuma potong kayu. Kalau ini kapak sudah tidak ada, mau mencari bagaimana? Maka dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong supaya kita pe kapak ini kita masih boleh mau dapat. Habis dia berdoa, malaikat dari bawah jurang datang angkat bawa tuh kapak emas. Tukang kayu, ini Tuhan pe kapak. Oh, dia harga su kapak emas. Dia harga kiri, harga kanan, ada orang dia nyanda ini. Nyanda ada. Maka karena dia hati bersih, dia bilang, malaikat, bukan itu tapi kapak, kita pe kapak kasihan ku bakaran, kau tua. Maka malaikat turun ulang pembawa. Tukang kayu ini tukang pe kapak, betul, kita pe kapak ini so bakaran. Dia pulang rumah, dia cerita pada dia main tua. Aduh, dia main tua, gede, pari, hitam besar ini. Dia marahnya dan lapang bagi tukang kayu. Ya, apa anak bodoh begitu? Ambil jo tuh kapak emas, biar bukan anak punya, nggak bilang iyo jo. Begini orang soalnya susah begini. Besok orang dua ribu potong kayu ulang. Maka besok sudah itu tanta godek pai, dorang ribu potong kayu. So kali ini kau suatu tanta tuh yang potong kayu. Karena terlalu semangat, bukan tuh kapak tuh jatuh, tuh tanta tuh jatuh. Ya. Terpaksa tuh petani tukang kayu berdoa Allah, oh Tuhan, tolong akan kasihan tapi istri siapa tuh mau masak di rumah, mau bikin ikan. Malaikat kasihan dengar. Malaikat turun ke bawah jurang, kok malaikat bawa ke atas. Malaikat bawa Luna Maya. Tukang kayu ini tuh kan tapi istri. Tukang kayu agak-agak tuh dia lagi. Sebetul itu, sebetul tapi istri. Rupanya kalau kapak emasnya nak mempan dia, maka kalau Luna Maya rubuh dia. Dia tidak mampu menahan godaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nah hati-hati dengan persoalan kebutuhan seperti itu. Tanpa orang sadari bahwa sebenarnya dalam rangka memenuhi orang kebutuhan, artinya sudah ada ketidaktaatan di situ. Tanpa orang sadari berarti sebenarnya sudah ada godaan. Nah, agar supaya orang tetap konsisten, mau kapak emas, mau Luna Maya dan lain-lain, orang tetap konsisten, maka firman Tuhan jadi orang pe andalan. Firman Tuhan jadi orang pe modal agar supaya orang semua menghadapi godaan, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, orang boleh lewat semua. Tuhan Yesus kan janji kemudahan dalam orang hidup. Apa itu lagu bilang? Tak pernah Tuhan tak pernah Tuhan janji
lautan tenang dan seterusnya. Tapi Tuhan akan janjikan kekuatan buat orang. Tuhan memberikan kemampuan bagi orang untuk orang melewati semua orang kesusahan, orang ancaman, orang tantangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang selalu arahkan dalam firman Tuhan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan orang. Yesus Kristus telah mati, tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Tapi Tuhan Yesus juga naik ke surga, dan di surga Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Tempat yang bakar, tempat yang bahagia bagi orang semua. Oleh karena itu orang tetap taat melalui firman Tuhan agar supaya orang tanpa di surganya ada orang ahli. Orang tanpa dulu di surga tetap ada orang selalu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Tuhan, cinta kasih Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan bantaran Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok dan seterusnya.